Dulu kan lulusan hubungan internasional, ya kan? Dipikir-pikir Ayu ini udah melalang buana kemana aja loh sebenarnya. Pertama duta bahasa, terus kalau nggak salah duta ekonomi ya, atau apa sih? Pernah juga di Duta Ekonomi Syariah. Terus ikut komunitas genre gitu ya. Iya. Terus sudah pernah jadi ngerasain di representer TVRI, ya kan? Pernah setahun, alhamdulillah. Iya, terus sekarang kayaknya berubah profesi dengan apa customer service di Gramedia ya. Benar nggak sih? Nah, iya benar. itu boleh ceritain nggak sih Yu, kenapa mungkin orang-orang pasti berpikir jurusan itu juga nggak akan jadi jawaban pekerjaan, mungkin seperti itu. Nah, kalau versi Ayu sendiri gimana? Emang benar sih, kalau misalnya jurusan itu nggak menjamin kita bakal kerja di mana. Karena di era sekarang, kalau menurut aku ya, kalau kita stuck misalnya, aku harus jadi ini, aku harus jadi ini. Sementara kan lowongan pekerjaan itu sedikit, sementara yang ngelamar itu banyak. Jadi aku ngerasa ya kita harus fleksibel gitu sebagai manusia. Yang penting kita punya keahlian dasar yang dibutuhin, udah gitu kita harus fleksibel dan kita juga harus kompeten di bidang yang kita kerjain, apapun itu. Kalau menurut aku gitu. Jadi kayak walaupun kamu dari bidang ini, kamu mau kerja di sini, itu nggak masalah seperti aku. Selagi halal, selagi kamu mampu, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus ngomongin background kuliah aku tuh memang dari jurusan hubungan internasional. Jadi orang anggapnya, oh pasti jadi diplomat nih, pasti jadi ini, pasti jadi itu. Dulu waktu awal kuliah, ya aku nggak bohong ya, itu pasti aku pengennya begitu gitu kan, pengennya begitu. Tapi setelah ini ternyata pembicaraan tentang politik, perang, HAM, yang begitu-gitu tuh ya cukup bikin panas kepala juga gitu. Maksudnya iya bikin panas kepala, terus kayak aku suka ngomonginnya, cuman mungkin rezekinya belum di situ. Jadi ya syukuri aja apa yang ada. Tetap berusaha. Mimpi kita tuh kan banyak jalan menuju Roma, nggak harus karena anak HI nggak harus jadi diploma dan ini, karena HI itu luas banget. Kita bisa jadi pembaca yang kritis, itu aku dapatnya juga dari HI gitu. Maksudnya tuh kayak karena diasah di HI, kalau baca tuh mesti gini, kalau politik tuh begini, seenggaknya aku melek politik sedikit. Boleh ceritain nih, waktu jadi duta keluh kesahnya, senangnya apa, terus nanti jadi presenter itu keluh kesahnya gimana, terus sampai posisi pekerjaan sekarang seperti apa? Jujur kepo sih. Oke. Keluh kesah itu pasti ada ya, tapi aku itu tipe orang yang kalau aku udah mau ngerjain sesuatu, pahit manisnya aku tahu gitu sebelum aku mulai. Jadi udah telan aja semuanya, no ngeluh-ngeluh klub kalau aku ya. Jadi aku pernah di duta bahasa. Senengnya kalau di duta bahasa itu nih, kasih tahu nih biar teman-teman juga yang pengen jadi duta bahasa bisa menghubungi balai bahasa terdekatnya atau akun duta bahasa. Karena bentar lagi pemilihan nih, Gi. Bentar lagi pemilihan. Jadi enaknya kalau jadi duta bahasa itu satu, kamu akan jadi lebih pintar dari kamu yang sebelumnya. Karena pastinya kita diajarin dong tentang bahasa yang baik dan benar itu gimana. Udah gitu kita diajarin tentang betapa pentingnya kita menjaga dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan aku ngerasa itu ilmu yang sangat bermanfaat karena bisa diterapkan dimanapun. Kayak Yogi nih sekarang kan jurnalis, maksudnya reporter, nulis berita, nulis ini, kalau nggak sesuai sama kaidah bahasa pasti malu kan. Maksudnya itu kayak betul banget, betul. Iya, maksudnya malu kan gitu. Nah itu juga kebawa sampai di kerjaan, jadinya tuh kita lebih melek bahasa gitu, jadi lebih tahu. Itu keuntungan yang pertama. Terus keuntungan yang kedua pastinya relasi, kita jadi punya banyak teman dan lain-lain, punya banyak perspektif gitu, bisa lebih bijak kalau menurut aku. Terus yang ketiga, enak kayak duta bahasa itu adalah ya apa ya? Dikenal banyak orang. Ya dikenal banyak orang itu bagus juga ya, dengan branding yang bagus maksudnya. Oh jadi kamu terkenalnya sebagai duta bahasa, bukan yang enggak. Nah itu bagusnya. Nggak enaknya apa ya? Kayaknya enak semua, nggak ada yang nggak enaknya deh. Karena aku suka gitu. Iya gitu. Nah kalau duta ekonomi syariah apa dong? Kalau duta ekonomi syariah ini kita sih lebih sama sih, Gi. Sama, tapi lebih taunya di bidang yang
berbeda gitu. Jadi lebih tahu, oh ternyata kan di kita ini kan negara dengan populasi muslim yang besar, tapi mengapa perekonomian kita itu masih konvensional? Kenapa nggak ke syariah? Apa untungnya gini-gini? Jadi belajar, jadi lebih banyak tahu. Itu yang aku suka. Jadi sesuatu tuh kita jadi banyak tahu, dan aku anaknya emang suka belajar banget. Oh itu begini, oh itu begitu gitu sih. Itu sih. Kalau di presenter, aduh suka. Kalau di presenter, soalnya seleksinya bareng nih, jadi aku deg-degan ini mau dengerin ceritanya. Kalau presenter itu asik, sangat menantang. Terus ternyata ngomong di depan kamera itu nggak semudah yang kita kira. Bisa mendadak gugup, bisa mendadak lupa, dan kalau lupa siaran langsung harus pinter-pinter jaga muka ini biar nggak ketahuan gimana banget gitu kan. Pengalaman yang sangat berharga, melatih disiplin juga, harus on time semuanya, harus penampilan harus bagus, penyampaian harus bagus, harus menjaga tutur bicara, lain-lain. Relasi juga lebih banyak, gimana kerja profesional, banyak sih kalau jadi presenter itu. Melatih juga jadi MC kan, maksudnya MC yang kelasnya lebih beda, maksudnya oh kita tahu kalau sama pejabat tuh begini, kalau sama Pak Ustadz begini, kalau sama ini begini. Jadi iya beneran, vibe-nya itu beda gitu. Jadi kita pembawaannya juga harus beda gitu. Tapi Ayu jam terbang MC juga udah banyak, jadinya still oke aja ya kan? Iya, karena memang aku ngerasa ya itulah anugerah yang dikasih Tuhan ke aku tuh di bidang itu loh, Gi. Maksudnya kalau disuruh tampil-tampil tuh anaknya emang udah mentalnya tuh ya berani aja gitu. Oke, ayo aja gitu. Jadinya sangat membantu waktu di dunia presenter itu, sangat membantu banget. Terus sampai sekarang akhirnya terjun ke buku, alhamdulillah lagi dikasih Allah kerjaan tuh yang aku senengin ya. Maksudnya setiap hari di toko buku, banyak buku, kenal orang baru gitu kan. Jadi update buku-buku baru, bisa baca gratis sebenarnya semuanya. Iya benar. Pokoknya jadi tahu gimana behind the scene buku itu bisa muncul gitu. Terus ya itu pokoknya hal-hal yang mungkin banyak orang nggak tahu dan aku tahu di bidang ini. Itu sih serunya. Ngomongin posisi pekerjaan Ayu sekarang nih, kira-kira sulit nggak sih menjadi posisi customer service ya? Dibilang sulit, ya sulit. Dibilang mudah, ya mudah banget gitu. Artinya aku pengen bilang ke teman-teman kalau semua pekerjaan itu pasti punya tantangannya masing-masing. Kalau di customer service ini, kita gimana ya? Ya harus ngadepin banyak orang dengan banyak sifat, watak, dan kita harus tetap pelayanan yang prima, harus tetap senyum, harus tetap memberikan informasi, memberikan solusi atas permasalahannya. Misalnya ada orang komplain, bukunya rusak, komplain kenapa buku ini nggak ada, kenapa begini, kenapa begitu. Kita harus tahu tentang semuanya agar bisa jelasin dengan baik ke customer. Itu kan tadi kita harus tahu banyak hal gitu. Apakah karyawan dari Gramedia sendiri ditantang untuk wajib baca buku? Oke, apakah kewajiban itu enggak ya? Cuman dalam usaha untuk berjualan ada namanya kita harus tahu product knowledge. Kita harus tahu setidaknya buku ini ditulis oleh siapa, buku baru atau buku lama, isinya tentang apa. Karena misalnya orang mau beli, Mbak, aku mau beli bukunya Mbak Najwa Shihab dong, ini. Kita harus tahu dong bukunya di mana, ininya apa. Nah, jadi secara nggak langsung ya, kalau menurut aku kerja di toko buku itu ya kita jadi belajar tentang buku juga gitu. Dibaca, tapi mau nggak mau kita harus baca, dan karena itu tuntutan pekerjaan.